Alkisah, di Kadipaten Bagelen Nun jauh di timur, hiduplah seorang pangeran gagah perkasa bernama Raden Arya Wiralodra. Putra Tumenggung Gagak Singalodra ini dikenal bukan hanya karena ketampanan dan kekuatannya, tetapi juga karena kegemarannya akan olah batin dan tapa brata. Hatinya seringkali merasa gelisah, memikirkan masa depan dan sebuah panggilan jiwa yang belum terungkap. Ia merindukan sebuah daerah yang kelak bisa ia bangun menjadi pusat kemakmuran dan ketentraman bagi rakyatnya. Sebuah negeri yang diberkahi Allah. Dalam salah satu laku prihatinnya, menyepi di keheningan malam dan memohon petunjuk Sang Maha Kuasa, Raden Arya Wiralodra mendapatkan sebuah wangsit. Suara gaib membisikinya untuk melakukan perjalanan ke arah barat. Di sana, ia akan menemukan sebuah lembah yang subur dialiri sungai besar yang berkelok-kelok bagai ular raksasa. Sungai itulah yang kelak akan menjadi sumber kehidupan bagi negeri yang akan didirikannya. Wangsit itu begitu jelas dan kuat merasuk dalam sanubarinya, mengusir segala keraguan. Tanpa menunda lebih lama, dengan tekad yang membaja dan memohon ridha dari ayahandanya, Raden Arya Wiralodra mempersiapkan diri. Ia mengumpulkan perbekalan secukupnya, memilih beberapa pengiring setia yang siap sedia menghadapi segala rintangan, dan menguatkan batinnya untuk perjalanan yang pastinya tidak akan mudah. Kepergiannya bukan karena pelarian, melainkan sebuah ketaatan pada panggilan suci yang diyakininya datang dari Allah. Pagi buta ketika embun masih membasahi dedaunan, rombongan kecil itu bergerak meninggalkan kemegahan Kadipaten Bagelen. Mereka berjalan kaki, menembus hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai kecil, dan mendaki perbukitan. Setiap langkah diiringi doa dan harapan, serta bayangan akan sebuah lembah subur yang menanti untuk ditemukan dan dihidupkan. Ini adalah awal dari sebuah pengembaraan panjang yang akan menorehkan sejarah besar. Kegelisahan yang dulu menyelimuti hati Raden Arya Wiralodra kini berganti menjadi semangat juang yang menyala-nyala. Ia yakin bahwa di ujung perjalanannya, sebuah takdir mulia telah menunggunya. Petunjuk gaib itu menjadi kompas yang mengarahkan langkahnya, membawanya menuju takdir untuk menjadi pendiri sebuah peradaban baru di tanah Pasundan. Perjalanan yang ditempuh Raden Arya Wiralodra beserta pengikut setianya bukanlah perjalanan yang ringan. Mereka harus menghadapi ganasnya alam liar Pulau Jawa pada masa itu. Hutan lebat yang masih perawan menjadi rumah bagi binatang buas yang siap menerkam kapan saja. Rawa-rawa dan daerah berawa menjadi tantangan tersendiri, memperlambat laju perjalanan dan menguras tenaga. Belum lagi ancaman dari penyakit hutan yang bisa menyerang tanpa diduga. Rintangan demi rintangan silih berganti menghadang. Suatu ketika, mereka harus berhari-hari berjalan tanpa menemukan sumber air bersih. Tenggorokan kering kerontang di bawah terik matahari. Di lain waktu, hujan badai memaksa mereka mencari perlindungan seadanya di bawah pohon besar atau di dalam gua. Namun, semangat Raden Arya Wiralodra tak pernah padam. Ia selalu memberikan teladan ketabahan dan kekuatan kepada para pengikutnya, mengingatkan mereka akan tujuan mulia perjalanan ini. Tak jarang, keraguan mulai menyelinap di hati sebagian pengikutnya. Mereka bertanya-tanya apakah lembah yang dijanjikan itu benar-benar ada, ataukah hanya impian semata. Namun, kewibawaan dan keyakinan Raden Arya Wiralodra mampu meredam kegelisahan itu. Ia senantiasa berdoa memohon kekuatan dan petunjuk dari Sang Pencipta, agar perjalanan mereka senantiasa dilindungi dan diarahkan ke jalan yang benar. Di tengah perjalanan, mereka juga kerap bertemu dengan kelompok-kelompok kecil masyarakat yang hidup terpencar di pedalaman. Interaksi ini, meskipun singkat, memberikan sedikit gambaran tentang wilayah yang mereka masuki. Mereka belajar tentang kondisi alam setempat, nama-nama sungai kecil, dan jalur-jalur setapak yang mungkin bisa dilewati. Setiap informasi menjadi bekal berharga untuk melanjutkan misi suci tersebut. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Fisik mereka terkuras, namun mental mereka semakin teruji. Raden Arya Wiralodra semakin matang dalam kepemimpinan, dan para pengikutnya semakin loyal dan percaya pada visi sang pangeran. Mereka tahu, setiap langkah yang mereka ayunkan,
mendekatkan mereka pada sebuah takdir besar yang telah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Setelah berbulan-bulan menempuh perjalanan yang melelahkan, rombongan Raden Arya Wiralodra tiba di sebuah kawasan perbukitan yang sunyi. Disinilah, menurut cerita yang berkembang di antara penduduk setempat yang mereka temui, bersemayam seorang pertapa sakti bernama Ki Tinggil. Ki Tinggil dikenal sebagai sosok yang arif bijaksana, memiliki pengetahuan luas tentang alam gaib dan seluk-beluk wilayah tersebut. Raden Arya Wiralodra merasa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Dengan penuh hormat, Raden Arya Wiralodra mendatangi tempat pertapaan Ki Tinggil. Sang pertapa menyambutnya dengan ramah, seolah telah mengetahui maksud kedatangan sang pangeran. Raden Arya Wiralodra kemudian menceritakan tentang wangsit yang diterimanya dan tujuannya mencari lembah di tepi sungai besar. Ia memohon petunjuk dan arahan dari Ki Tinggil agar perjalanannya tidak sia-sia. Ki Tinggil mendengarkan dengan saksama. Setelah Raden Arya Wiralodra selesai bercerita, sang pertapa tersenyum bijak. Ia membenarkan adanya sebuah lembah subur yang dialiri sungai besar bernama Cimanuk, yang berarti air yang bening atau berkilau. Ki Tinggil kemudian memberikan gambaran yang lebih jelas tentang letak lembah tersebut, ciri-ciri alamnya, serta beberapa tanda yang harus diperhatikan oleh Raden Arya Wiralodra. Salah satu petunjuk penting dari Ki Tinggil adalah agar Raden Arya Wiralodra mencari sebuah pohon besar yang rindang dan tumbuh mencolok di tepi sungai. Pohon itu akan menjadi penanda bahwa ia telah sampai di wilayah yang dimaksud dalam wangsit. Ki Tinggil juga berpesan agar Raden Arya Wiralodra senantiasa menjaga keluhuran budi dan niat sucinya dalam membangun negeri, agar kelak mendapatkan ridha dari Allah dan dukungan dari alam semesta. Mendengar petunjuk dari Ki Tinggil, hati Raden Arya Wiralodra menjadi semakin mantap. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kemurahan hati sang pertapa. Bekal petunjuk dari Ki Tinggil menjadi cahaya baru yang menerangi sisa perjalanannya. Dengan semangat yang kembali berkobar, ia dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan, menyusuri jalur yang telah ditunjukkan, menuju sungai Cimanuk yang legendaris. Berbekal petunjuk dari Ki Tinggil, Raden Arya Wiralodra dan rombongannya melanjutkan perjalanan dengan penuh keyakinan. Mereka menyusuri hutan dan menuruni lembah. Mata mereka awas mencari tanda-tanda yang disebutkan sang pertapa. Setelah beberapa hari berjalan, dari kejauhan mulai terdengar suara gemericik air yang semakin lama semakin jelas. Aura kesegaran pun mulai terasa, menandakan keberadaan sebuah aliran sungai besar. Dan benar saja, tak lama kemudian, terbentanglah di hadapan mereka sebuah sungai yang lebar dengan air yang mengalir tenang namun menyimpan kekuatan besar. Inilah Sungai Cimanuk, sungai yang selama ini menjadi tujuan pencarian mereka. Pemandangan di sekitarnya sungguh memesona. Lembah yang subur terhampar luas di kedua sisi sungai, ditumbuhi pepohonan hijau dan rerumputan segar. Udara terasa sejuk dan damai, seolah menyambut kedatangan para pengembara yang letih. Raden Arya Wiralodra dan para pengikutnya diliputi rasa haru dan syukur yang mendalam. Mereka bersujud, memanjatkan puji kepada Allah atas anugerah dan petunjuknya yang telah membawa mereka sampai ke tempat ini. Perjuangan berat yang telah mereka lalui seakan terbayar lunas dengan keindahan dan kesuburan lembah Cimanuk yang terhampar di depan mata. Inilah tanah harapan yang dijanjikan dalam wangsit. Sesuai petunjuk Ki Tinggil, Raden Arya Wiralodra kemudian menyusuri tepi sungai untuk mencari pohon besar yang menjadi penanda. Tidak berapa lama, mereka menemukan sebuah pohon dongon yang sangat besar dan rindang, tumbuh kokoh di tepi sungai. Di bawah pohon itulah Raden Arya Wiralodra memutuskan untuk mendirikan pesanggrahan pertama, sebagai titik awal untuk memulai kehidupan baru dan membangun sebuah peradaban. Kabar penemuan lembah subur di tepi sungai Cimanuk ini dengan cepat menarik perhatian orang-orang dari daerah sekitar yang hidup berpindah-pindah. Mereka datang untuk melihat sendiri kebenaran berita tersebut. Kesuburan tanah dan ketersediaan air yang melimpah menjadi daya tarik utama bagi siapa saja yang mendambakan kehidupan yang lebih baik dan menetap. Setelah menemukan lokasi yang tepat di tepi sungai Cimanuk, Raden Arya Wiralodra tidak membuang waktu.
Bersama para pengikutnya yang setia dan beberapa penduduk asli yang kemudian bergabung, ia memulai pekerjaan besar, membuka hutan dan mendirikan perkampungan. Wilayah yang mereka pilih adalah dataran yang cukup tinggi sehingga aman dari luapan air sungai, namun tetap dekat dengan sumber air dan lahan subur untuk bercocok tanam. Proses membuka hutan bukanlah pekerjaan mudah. Pohon-pohon besar harus ditebang, semak belukar dibersihkan, dan lahan diratakan. Mereka bekerja bahu-membahu, bergotong royong dengan semangat yang tinggi. Raden Arya Wiralodra sendiri turun langsung memimpin dan memberikan contoh. Kapak di tangannya tak henti menebas rintangan. Keringat membasahi tubuh mereka. Namun senyum kepuasan terukir ketika melihat lahan yang semakin luas terbuka. Selain membuka lahan untuk pemukiman, mereka juga mulai membuat petak-petak sawah dan ladang. Kesuburan tanah lembah Cimanuk memang luar biasa. Benih padi yang mereka tebar tumbuh subur, menjanjikan panen yang melimpah. Mereka juga menanam berbagai jenis palawija dan buah-buahan, memastikan ketersediaan pangan bagi komunitas yang mulai terbentuk. Sungai Cimanuk menjadi urat nadi kehidupan, menyediakan air untuk irigasi dan juga ikan sebagai lauk pauk. Perlahan tapi pasti, hutan belantara yang angker mulai berubah wujud menjadi sebuah perkampungan yang sederhana namun tertata. Gubuk-gubuk beratap rumbia mulai berdiri, dikelilingi oleh kebun dan sawah yang menghijau. Suara riuh rendah anak-anak bermain menggantikan kesunyian hutan. Asap mengepul dari dapur-dapur, menandakan kehidupan yang mulai berdenyut di pedukuhan baru tersebut. Raden Arya Wiralodra, dengan kearifan dan kepemimpinannya, berhasil menciptakan suasana yang harmonis di antara para penghuni pedukuhan. Ia mengajarkan tata cara bercocok tanam yang baik, mengatur pembagian air, dan menyelesaikan perselisihan dengan adil. Pedukuhan itu berkembang pesat, menarik semakin banyak orang untuk datang dan menetap, membangun masa depan bersama di bawah kepemimpinan sang pangeran dari Bagelen. Seiring dengan berkembangnya pedukuhan di tepi sungai Cimanuk, suatu hari Raden Arya Wiralodra mendengar kabar tentang seorang wanita yang sangat dihormati di wilayah tersebut. Wanita itu bernama Nyi Endang Dharma, dikenal karena kecantikan parasnya, keluhuran budi pekertinya, serta pengetahuannya yang luas tentang alam dan kehidupan spiritual. Ia tinggal tak jauh dari pedukuhan yang baru dirintis oleh Raden Arya Wiralodra. Merasa perlu untuk menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh lokal, Raden Arya Wiralodra memutuskan untuk mengunjungi Nyi Endang Dharma. Pertemuan keduanya berlangsung dengan penuh kehangatan dan saling menghormati. Nyi Endang Dharma menyambut baik kehadiran Raden Arya Wiralodra dan niat mulianya untuk membangun peradaban di lembah Cimanuk. Ia melihat ketulusan dan jiwa kepemimpinan pada diri sang pangeran. Dalam perbincangan mereka, Raden Arya Wiralodra banyak belajar dari kearifan Nyi Endang Dharma. Nyi Endang Dharma juga terkesan dengan visi dan semangat Raden Arya Wiralodra. Dari pertemuan inilah, terjalin sebuah hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Nyi Endang Dharma dengan sukarela memberikan bantuan dan nasihat kepada Raden Arya Wiralodra dalam upaya membangun daerah tersebut, terutama dalam hal pengobatan tradisional dan pemahaman adat istiadat setempat. Keberadaan Nyi Endang Dharma yang ayu, cantik jelita, dan penuh dharma, kebajikan, pengabdian, memberikan inspirasi besar bagi Raden Arya Wiralodra dan para penduduk. Untuk menghormati jasa dan pengaruh positif Nyi Endang Dharma, serta untuk menandai keindahan dan kesuburan daerah baru tersebut yang diharapkan menjadi tempat pengabdian dan kebajikan, pedukuhan itu kemudian diberi nama yang merujuk pada sosok wanita mulia ini. Nama yang dipilih adalah Dharma Ayu, yang berasal dari kata dharma atau dharma yang berarti kewajiban, pengabdian, atau kebajikan, dan ayu yang berarti cantik atau elok. Jadi, Dharma Ayu dapat diartikan sebagai tempat pengabdian yang indah, atau kewajiban yang dilandasi kecantikan budi. Nama ini mencerminkan harapan agar daerah tersebut menjadi tempat yang makmur, damai, dan penduduknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Nama Dharma Ayu yang diberikan oleh Raden Arya Wiralodra untuk menghormati Nyi Endang Dharma mulai dikenal luas. Pedukuhan itu tumbuh menjadi pusat kegiatan masyarakat di sekitar lembah Cimanuk.
Keberhasilan Raden Arya Wiralodra dalam memimpin dan membangun daerah baru tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk dari kadipaten-kadipaten lain di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, penyebutan nama Dharma Ayu mengalami sedikit perubahan dalam logat dan pengucapan masyarakat. Ada yang menyebutnya Dermayu, sebuah bentuk yang lebih ringkas dan mudah diucapkan. Nama Dermayu ini kemudian menjadi sangat populer dan melekat erat dengan wilayah tersebut. Kisah tentang Raden Wiralodra dan Nyi Endang Dharma menjadi legenda yang terus diceritakan turun-temurun. Dalam beberapa catatan sejarah dan tradisi lisan, disebutkan bahwa untuk lebih mengukuhkan status dan kemuliaan daerah tersebut, serta mungkin juga merujuk pada kebesaran Raden Arya Wiralodra sebagai pendirinya yang dianggap memiliki kemuliaan laksana Dewa Indra, maka ditambahkan awalan in pada nama Dermayu. Awalan in ini bisa jadi merujuk pada kata Indra, yang dalam kosmologi Hindu-Buddha adalah raja para dewa, penguasa kahyangan yang indah. Dengan penambahan awalan tersebut, nama Dermayu kemudian berkembang menjadi Indramayu. Gabungan kata Indra dan Dermayu ini semakin memperkuat makna sebagai tempat yang mulia, indah, dan penuh kebajikan, yang dipimpin oleh seorang yang agung. Nama Indramayu inilah yang kemudian secara resmi digunakan dan terus bertahan hingga kini sebagai nama kabupaten tersebut. Jadi, asal-usul nama Indramayu adalah sebuah proses panjang yang melibatkan penghormatan terhadap tokoh wanita bijaksana Nyi Endang Dharma, Dharma Ayu, pelafalan yang berkembang di masyarakat, Dermayu, dan penambahan unsur yang melambangkan kemuliaan dan keagungan, Indra, sehingga menjadi Indramayu. Nama ini bukan sekadar sebutan, tetapi mengandung sejarah, filosofi, dan harapan para pendirinya. Setelah pedukuhan Dharma Ayu atau Dermayu berhasil didirikan dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raden Arya Wiralodra, tibalah saatnya untuk melembagakan pemerintahan secara resmi. Berdasarkan catatan sejarah dan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat Indramayu, pendirian Kabupaten Indramayu ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1527 Masehi. Tanggal ini dianggap sebagai tonggak awal berdirinya pemerintahan di wilayah tersebut. Penetapan tanggal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan historis, termasuk perhitungan waktu kedatangan Raden Arya Wiralodra, proses pembukaan hutan, pembentukan komunitas awal, hingga daerah tersebut dianggap telah memenuhi syarat sebagai sebuah entitas pemerintahan tersendiri. Peristiwa ini menjadi momen penting yang selalu diperingati setiap tahunnya oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai Hari Jadi Indramayu. Sejak resmi berdiri, Indramayu terus mengalami perkembangan. Di bawah kepemimpinan Raden Arya Wiralodra dan para penerusnya, wilayah ini tumbuh menjadi salah satu daerah penting di pesisir utara Jawa. Posisi geografisnya yang strategis di tepi Sungai Cimanuk dan dekat dengan Laut Jawa menjadikannya jalur perdagangan dan pelayaran yang ramai. Kesuburan tanahnya juga menjadikan Indramayu sebagai salah satu lumbung padi utama. Dalam perjalanannya, Indramayu mengalami berbagai dinamika sejarah, termasuk pengaruh dari Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, hingga masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Namun, semangat juang dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Raden Arya Wiralodra dan Nyi Endang Dharma terus hidup dalam sanubari masyarakatnya. Pembangunan di berbagai sektor terus digalakan, menjadikan Indramayu sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing. Kini, Kabupaten Indramayu dikenal tidak hanya karena kekayaan alamnya, terutama hasil pertanian padi dan perikanan laut, tetapi juga karena warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Kisah kepahlawanan Raden Arya Wiralodra dalam membuka hutan dan mendirikan Indramayu menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus membangun daerahnya dengan semangat pengabdian dan kebajikan, sesuai dengan makna luhur yang terkandung dalam nama Indramayu. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik segala kisah dan kehidupan.